Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Ketua Harian yang diwakili oleh Koordinator Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Rahmat Laya. Pada Rahmat dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an-nasi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kalamilah yang telah kita dengarkan bersama, disampaikan oleh rekan kita Rahmat Laya. Selamat datang Pak Ustadz Bapak Iksan Hakim. Mohon maaf acara sudah berjalan sambil menunggu Bapak. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan Kasibin Adik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Iksan Hakim. Terima kasih Pak sudah hadir lagi bersama kami. Kami hormati Ibu Ketua Umum Badan Takmir Masjid, para pengurus dan jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pagi sampai dengan sore hari ini begitu padat kegiatan, begitu padat apa yang kita lakukan hari ini, dan patutlah kita syukuri karena kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan semua itu dengan lancar dan tertib. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah curahan rahmat dan syafaat mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Pak penceramah, jamaah sekalian yang kami hormati, yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan sesuatu. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan ACF ya, screening X-ray yang berlangsung dari pagi. Kami tidak hadir di sini karena ada kegiatan juga di kantor wilayah terkait dengan penguatan di sistem database pemasyarakatan. Sehingga kami memantau pelaksanaan kegiatan itu memang cukup kredit ketika ada pengunjung yang datang. Ada sisi lain ya, kita harus bagaimana mengantisipasi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sungguhnya tidak lama kegiatan kita, paling baru jam berapa memang sudah selesai ya. Namun kekreditan itu ya perlu diantisipasi, apalagi besok hari. Nah untuk itu berdasarkan kesepakatan mungkin juga sudah disampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa kunjungan untuk napi pidana umum besok itu dialihkan ke hari Rabu bersamaan dengan kunjungan tahanan pidana khusus. Kami sudah kemudian
koordinasi dengan Kantip, KPLP juga demikian, karena memang pelayanannya cukup memakan atau menguras energi, sehingga perlu diurai ya, bukan karena disengaja, namun ini semata-mata untuk meminimalisir kondisi yang ada di lapas ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi di dalam penguatan itu permintaan dari Polhukam di dalam melakukan analisa ya terhadap yang saya sampaikan kemarin itu perkara tindak pidana narkotika itu memang cukup besar yang mau ini, ada sekitar mungkin perkiraan tadi yang disampaikan itu 50.000 orang yang mau dikasih gerasi massal, namun masih harus memenuhi syarat dan ketentuan itu sementara. Entah pelaksananya seperti apa, kami masih menunggu petunjuk itu ya. Yang baru disampaikan itu jumlahnya 45.000, namun setelah dilakukan lagi verifikasi data turun lagi jauh dari jumlah itu. Entah apa yang ini ya, itu kan kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi kemudian untuk tadi lagi ada nanti kegiatan dengan TVRI ya. Jadi dari TVRI ini tadi menghubungi kami mau membuat satu film pendek, film dokumenter ya, terkait dengan keteladanan dari seorang guru. Jadi saya lagi mencari nih. Jadi mereka melakukan riset di internet, mereka melakukan searching di internet. Ya. Ada ternyata dari mereka searching itu, daripada hasil riset itu tertujulah ke lapas Gorontalo. Di sana ada yang kemudian boleh dijadikan sebagai suatu inspirator kepada masyarakat luar. Dan ini menjadi kebanggaan ya, kebanggaan dalam tanda petik kebaikan ya, bukan bangga yang tidak baik. Nah ini mungkin kami harapkan Ketua Umum Bu Yulita mempersiapkan, nanti sebentar kita hubungi. Dan tadi pun saya minta izin dulu Pak Kalapas dalam rangka pembuatan film dokumenter itu, karena memang di dalam lapas ini tidak sembarang, apalagi bapak-bapak mau live, luar biasa itu. Kita saja bikin film itu harus minta izin gitu, tidak sembarang diizinkan. Jadi apalagi mau live. Jadi berapa banyak temuan itu ya, karena ketidakarifan di dalam melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi saya ingatkan lagi bapak-bapak sekalian, mari kita kemudian berbondong-bondong untuk berbuat satu konsep kebaikan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan riada ya. Pelaksanaan riado ini itu berkembang di teman-teman sekalian hanya diperuntukkan untuk napi narkotika. Tidak seperti itu. Riado ini terbuka untuk semua. Adapun orang narkotika yang kemudian harus dan wajib hadir itu adalah mereka yang menjalani proses rehabilitasi, karena rehabilitasi itu salah satu pointer yang kemudian menjadi penilaian itu adalah mengikuti kegiatan riado. Dan kemudian akan dipraktekkan apa yang didapat itu ya. Karena di tempat riado ini kita belajar tentang khotib ya, khutbah. Bagaimana seorang khotib itu mau berkhutbah. Belajar tentang apa lagi di sana? Tentang
kultum. Dan bukan cuma kultum, mudah-mudahan sudah bisa ceramah, ya, insya Allah. Bisa ceramah, apalagi belajar tentang imam. Kalau kemarin kan kami mengundang Pak Ustadz, Pak Haji, memberikan pembelajaran tentang tahsin di sini. Biar pada saat jadi imam itu, artinya bacaannya itu betul, benar, ya, tidak salah-salah dalam penempatan hurufnya, keluarnya dari mana. Ya, belajar tajwid sama Pak Haji, ya, belajar mahrajul huruf, sehingga dilatihlah dan melahirkan begitu banyak imam yang ada di sini. Mudah-mudahan saya juga berapa kali riset dengan teman-teman di luar, yang dari sini keluar itu sudah banyak juga yang jadi imam di luar, seperti itu. Nah, ini terima kasih Pak Haji atas dukungannya kepada kami semua. Nah, saya kira itu, terima kasih atas segala keikutsertaannya dalam kegiatan dari pagi sampai sore ini. Saya akhiri penyampaian saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa arahan dari Kasih Binadik, semoga menjadi perhatian kita semua dan pada beliau disampaikan terima kasih. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Iksan Hakim. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo bersama seluruh jajaran beliau. Yang saya hormati Takmirul Masjid At-Taubah, yang saya hormati bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang insya Allah hari ini kita beroleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena berkah dan rahmat Allah itu turun pada 3 hari. Lalu hari yang 4 harinya ada, tapi yang jelas 3 hari itu ada berkah dan rahmat Allah. Hari apa saja Pak Ustadz? Hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Kenapa hari Senin, hari Kamis Pak Ustadz? Lalu Selasa, Rabu ada berkahnya, tetapi 3 hari itu plus. Kenapa? Karena hari Senin ada yang berpuasa sunnah, begitu juga hari Kamis. Lalu hari Jumat Pak Ustadz, hari Jumat itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Sesungguhnya Jumat itu adalah hari yang utama, hari yang agung, hari yang mulia. Kenapa? Karena Jumat itu nilainya, fadilahnya
hijjul fuqara wa idul masakin. Hajinya fuqara dan hari rayanya orang miskin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya salawat dan taslim semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, seterusnya insyaallah. Limpahan rahmat ini akan sampai pula kepada kita sebagai umat yang dengan istiqamah kita tegakkan dinul Islam ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berdasarkan Al-Quran? Karena Al-Quran ini azali. Al-Quran ini tidak pernah diamandemen. Al-Quran ini tidak pernah direvisi. Itu undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis, undang-undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah juga tadi diamandemen, direvisi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang namanya hadis maudhu, hadis dhaif, hadis yang lemah, tidak termasuk di dalam regulasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sehingga kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa Ustadz orang yang bertakwa itu? Termasuk kita ini yang hadir dalam majelis, termasuk orang yang takwa, dan insya Allah kita semua paling tidak menghafal ayat-ayat pendek seperti itu. Penubawa kuluhu Allah, penubawa kul a'udzu birabbil falak, walaupun itu hanya kul a'udzu birabbin nas, tetapi kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak, kul huwallahu ahad tidak dapat dipisahkan dari 114 surah di dalam Al-Quran ini. Sehingga itu anak-anak kita, cucu mungkin yang masih di TK atau di PAUD, mereka diajarkan ayat-ayat pendek, mulai diletakkan apa yang namanya nilai-nilai Al-Quran di dalam hati dan pikiran mereka. Lalu bagaimana Pak kalau mereka yang tidak membaca Al-Quran? Insya Allah mereka akan membaca. Jawaban saya seperti itu. Saya tidak bisa menentukan dia pahala, dia dosa, dia apa. Tidak, itu bukan urusan kita manusia, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berdoa. Kenapa kita berikhtiar? Kenapa kita berdoa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu juga kami memohon pertolongan, tidak ada yang lain. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Baik, saya sedikit akan masuk pada materi kita hari ini. Saya tadi telah bincang-bincang dengan Pak Kasih. Alhamdulillah semakin hari semakin baik, kita punya penataan dalam rangka penataan hukum dan lain sebagainya, pelayanan masyarakat kita, alhamdulillah. Nah, di sini tidak terlepas dari konsepsi Islam. Ada 3 jaminan Islam, jaminan Allah kepada kita semua. Mulai dari Pak Kasih, oh saya lupa, yang saya hormati Pak Yasin Bahwa. Beliau telepon saya begini, lain lagi. Saya harus sampaikan, kan begitu. Yang lalu-lalu tiba ada waktu, gitu. Tapi saya ditelepon kemarin, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Dia pertanyaan lagi begini, Pak masih mau suka ceramah di lapas? Lemau. Dari kenapa? Kenapa Pak guru bilang begitu? Poli. Kita sambil bergurau. Kalau Pak tidak datang, Pak termasuk golongan orang yang merugi. Lemau. Saya bilang, oh ya. Sayang sekali saya tidak rekam. Kalau saya rekam, saya putar di sini itu omongan saya dengan beliau.
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Saya lupa tadi, insya Allah anak-anak kita di rumah, mungkin cucu kita, istri, orang tua, mertua, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita di sini saya melihat begitu sehatnya, insya Allah keluarga kita di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya lanjut, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jaminan Allah itu ada 3 hal di dalam Al-Quran, ayat yang turun terakhir dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang pertama, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Sempurna sudah. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan pada hari ini juga telah kucukupkan nikmat untuk kamu. Tetapi terkadang manusia lalai dari mensyukuri nikmat, sehingga surah Ar-Rahman 31 kali mengingatkan kita, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, 31 kali. Saya cari-cari tafsirnya, kenapa sampai 31 kali? Kenapa bukan 30 kali atau 33 kali sebagaimana kita wirid-wirid subhanallah 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 33 kali? Kenapa 31? Saya belum dapat juga. Nanti saya tanya sama Pak Ketua Majelis Ulama, kenapa sampai 31 kali Allah mengingatkan kita fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya, maka kenikmatan apalagi yang kamu dustakan? Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kenikmatan apalagi yang dilalaikan oleh manusia? Terkadang kenikmatan itu kita mau akui atau tidak ada 2, as-sihhatu wal farag, sehat dan waktu senggang, yang terkadang dilalaikan oleh manusia. Dan itu terjadi di keluarga saya. Masih muda, puasa tidak, salat Idul Fitri pun tidak, Idul Adha pun tidak. Saya kebetulan kakak dari dia. Kalau mau bilang ke sana, ngana ini mau pergi di Islam tidak, mau pergi di agama lain tidak, mau tidak beragama debo agama karena to KTP agama Islam. Boleh maaf Bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang dilalaikan, akhirnya sekarang sakit dan kena stroke. Saya pulang belum lama ini, saya pulang. Saya pergi jenguk karena adik-adik bilang, Kak, di Burhan namanya Burhan. Ya belum maaf kalau ada betanggula Burhan teh ya. Burhan, Kak Burhan ada sudah tidak enak, sudah tidak sehat lagi apa semuanya. Nah, saya ke sana, begitu saya masuk dia menangis, dia peluk saya. Betul yang ada bilang sekitar 40 tahun yang lalu. Saya bilang alhamdulillah, yang penting sudah diakui. Dia tanya, kira-kira saya termasuk orang yang berdosa? Bukan kita urusan. Soal dosa itu bukan urusan kita, itu urusan yang di atas. Kenapa? Tadi itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan sama ustaz urusan kita. Kita hanya berdoa kepada Allah. Saya ceritakan satu kisah begini. Di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang pemuda yang sudah banyak kemudaratan yang dia buat, dan orang-orang di sekitar dia sudah mengatakan bahwa tidak ada tempatnya ini orang neraka. Tidak puas dia bertanya sama sahabat. Sahabat katakan, kami tidak bisa mengatakan bahwa saudara ini tempatnya neraka, tetapi coba bertanya kepada Rasul. Contoh misalnya perjalanan dia dari kota Gorontalo menuju ke Limboto. Dia berjalan kaki. Dia mau pergi minta nasihat sama Rasulullah, sekaligus meminta ampun sekiranya selama ini saya berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan syariat Islam. Dia berjalan. Rupanya sampai di pertengahan, kira-kira Mondea dari sini ke Limboto kira-kira pertengahan di mana itu? Boleh ya Aula Pato ya.
sampai di Ulapato muncul dia punya sesak nafas. Mungkin karena sudah suak, kira-kira begitu. Saya tidak bisa sebutkan karena ini bahasa Arab, saya tidak bisa tentukan di mana kampungnya, di Ottawa hati-hati ali. Karena ini kisah, kira-kira contoh seperti itu. Sampai di Ulapato, sesak nafasnya, dia berhenti di bawah pohon sambil dia minum. Setelah dia rasa sehat, dia berjalan sampai di Hutuo. Sudah dekat Limboto ya? Hutuo, kurang lebih Hutuo sudah dekat Limboto. Katakanlah sudah di dekat rumah sakit Ainun, ya, yang di mall dulu, ya. Dia tadudu, memang sudah tidak tahan, lalu dia mati, menghembuskan nafas terakhir. Datanglah para sahabat. Rasulullah bertanya, siapa itu? Ya Rasul, ada seorang dia sudah ceritakan kisahnya waktu dia masih muda sampai dengan hari ini seperti ini Rasul. Lalu sahabat lagi bertanya, ya Rasul, kira-kira ini orang mau selamat atau mendapat siksa di akhirat? Rasulullah bilang begini, coba ukur dia dari kota Gorontalo berapa kilometer sampai di Hutuo, coba ukur. Setelah diukur ternyata kurang lebih 18 kilo. Limboto kurang lebih tinggal 2 kilo. Lalu orang disampaikan ke Rasulullah, ini datanya ya Rasul. Senyum-senyum Rasulullah. Bagaimana? Ada yang bertanya, iya Rasul, bagaimana dengan orang ini? Rasulullah katakan, orang ini selamat di akhirat karena dia punya niat untuk merubah nasibnya tadi, datang ke saya memohon petunjuk dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak dan saudara saya baca kisah itu, saya berdiri, saya punya bulu roma berdiri. Ternyata apa? Memang sifat Allah itu ada 3 yang selalu Allah curahkan kepada kita, Rahman, Rahim, dan Ghafur. Pengasih, penyayang, dan pengampun, Maha Ghafur. Itu sifat Allah yang selalu diturunkan kepada kita. Maka kita salah, kita keliru, kita lupa ketika kita tidak mau berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih banyak ini yang saya mau sampaikan. Saya rindu, saya kangen dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Cuma tadi Pak Yasin koit sama saya begini. Dia koit sedikit di pala kiri. Dia bilang, Pak, paling lama setengah jam. Oh iya. Oke. Saya bilang, oke, siap kalau begitu. Dia koit lagi yang kedua. Pak, kalau boleh 25 menit saja. Dia mau. Ada tawar-menawar terus dengan tipe itu ini. Terakhir saya semua berdiri, semua melangkah kamari, dia kasih kode begini. 20 menit film tipe itu hati. Nah, ini. Jadi saya bilang, apa yang saya mau sampaikan sama jamaah? Nah, artinya dalam hati saya seperti itu, Bapak dan saudara sekalian. Dan yang ketiga tadi itu, waraditu lakumul Islam madina. Dan Allah telah meridai Islam ini sebagai agama kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sempurnanya Islam? Bagaimana dengan nikmat Allah? Bagaimana dengan keridhaan Allah? Apa yang harus kita lakukan? Ada 2. Yang pertama, syukuri Islam itu sendiri dan syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman. Kenapa Bapak dan saudara-saudara sekalian? Karena iman itu yang pertama, rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya yakin, bukan sekedar percaya, tapi itu bahasa agama, bahasa syariat. Iman itu adalah yakin, keyakinan. Yang kedua, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu pesuruh Allah yang bolak-balik dari bumi ke langit, dari ard ke sama. Itu yang bolak-balik Allah perintahkan kepada para malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu adalah sama dengan kita, ciptaan Allah, kepercayaan Allah, tetapi dia tidak punya jasad seperti kita, sehingga free bolak-balik. Karena malaikat tercipta dari nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolak-balik.
Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Wa malaikatihi wa kutubihi, kembali kepada Al-Qur'an. Saya katakan tadi, kembali kepada kita yakin dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai penawar hati kamu. Kalau galau, baca Al-Qur'an. Kalau lagi tidak enak, lagi kacau pikiran, baca Al-Quran. Karena ini Allah yang bilang, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai pengobat hati kamu, penawar hati kamu, penyejuk hati kamu. Saya ingin bertanya sedikit. Kalau ada yang mau menyanyi, tudwolo. Kenapa? Karena menyanyi itu, lagu itu indah. Begitu ya? Lagu itu indah. Dan Allah itu senang kepada yang jamil. Jamil itu indah. Gitu. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh bafeto-feto. Begitu ya? Karena bafeto terus, lebih tambah stres. Begitu ya? Orang menyanyi mau stres, orang mengaji mau stres. Pertanyaan saya kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, begitulah Al-Quran Allah turunkan. Andaikan ada aturan, ada satu undang-undang misalnya, atau ada satu peraturan yang 10 lembar dengan double folio, bolak-balik, jadi 10 lembar berarti 20 halaman. Apakah bisa dihafal dalam 1 tahun 20 halaman itu? Atau dalam 6 bulan? 6 bulan saja. Apakah bisa dihafal? Tetapi Al-Quran 20 lembar 1 tahun paling lama kita sudah hafal. Contohnya tadi, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 1 lembar itu 1 halaman. Coba kita lihat Al-Quran. Mau hafal itu kira-kira berapa bulan? Cepat ya? Karena ada hidayah Allah. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kamu. Seperti itu para saudara-saudara sekalian. Wa kutubihi, kemudian yang keempat, warusulihi, yakni Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Apa rahmat Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, makanya hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Untuk apa? Mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pembelaan, pertolongan dan perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di mahkamah Allah, tidak ada penasihat hukum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat beliau. Karena itu banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. InsyaAllah salawat kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah bagaimana kita yakin terhadap kehidupan akhirat. Ada orang yang tidak
tidak percaya, tidak yakin dengan kehidupan akhirat, yang akhirnya di dunia ini seakan-akan dia anggap kehidupan yang abadi, kehidupan yang lama. Sedikit informasi kepada kita semua, mungkin kita sudah baca di tarikh Islam, di sejarah Islam, umur Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang lebih. 1000 tahun, 10 abad, 1 abad 100 tahun ya, 1000 tahun, luar biasa. Umur Nabi Adam alaihissalam di bawah 1000 tahun. Beliau, Nabi Adam alaihissalam, pada satu ketika berada di surga, tetapi Allah katakan, semua silahkan kau berbuat apa saja, kau makan apa saja, kau tinggal di mana saja, kau berjalan di taman mana saja, apa saja yang kau makan, buahan, silahkan yang ada di surga. Tapi ada satu buah yang kau tidak boleh makan, yakni buah khuld. Kita semua sudah tahu. Tetapi ternyata Nabi Adam alaihissalam membangkang terhadap perintah Allah, padahal cuma 1 poin begitu, cuma 1 poin, cuma itu, jangan makan buah khuld. Akhirnya dikeluarkan dari surga, lalu dia merantau. Sudah diberikan Siti Hawa untuk mendampingi, tetapi toh dia ingkar dengan perintah Allah itu, larangan Allah itu. Dipisahkan 40 tahun di sana, 40 tahun di sana. Akhirnya apa? Nanti 40 tahun baru ketemu dengan Hawa. Bayangkan 40 tahun baru ketemu. Besarnya Nabi Adam seperti apa? Mungkin bapak-bapak kita yang sudah ibadah haji atau umrah, lihat sepedanya Nabi Adam itu, dia punya bola. Dia punya diameter ada sekitar 2 meter setahu. Pelema emak lali walau betul enggak tio. Bagaimana tingginya itu? Sementara di Jeddah itu jaddatun itu nenek. Bahasa Arab jaddatun, nenek. Siapa nenek kita? Hawa. Panjang makamnya 16 meter. Bayangkan. Ya. Bayangkan itu. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu lebih tinggi dari itu, dan beliau berjalan kaki. Itu gunung cuma dia naik akan sedikit. Seperti gunung-gunung di sini cuma dia naik akan sedikit, sedih sebelah. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini satu kisah saja, satu tarikh, satu sejarah Islam yang insya Allah mudah-mudahan sekali lagi pada hari ini kita semua, apapun yang kita dengar, apapun yang Pak Kasih sampaikan, apapun yang saya sampaikan, sepanjang itu bernilai manfaat, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan amalan dan pahalanya. Kenapa Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Al-Quran bilang dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat baik walau hanya sebesar zarah, dia pun Allah akan memberikan ganjarannya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, karena Pak Yasin sudah bahagia sama saya memberikan isyarat. Ya, dia bapak-bapak tidak lihat begitu saya haga langsung begini bacui mata sedikit dia, berarti berhenti jauh begitu. Baik, kita sama-sama menutup dengan doa. Mari kita doakan kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.